Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di Jejak Sejarah. Ketika kita bicara tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang terlintas di pikiran mungkin adalah penaklukan militer dan perluasan wilayah. Namun, ada sisi lain yang tak kalah penting. Ia adalah patron seni dan ilmu pengetahuan. Di masa pemerintahannya yang stabil, muncullah generasi emas para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan yang meletakkan pondasi bagi peradaban Islam. Siapakah mereka? Dan apa kontribusi mereka yang abadi? Mari kita selami kisah inspiratif mereka. Setelah masa perang saudara yang panjang, Abdul Malik berhasil menyatukan kembali kekhalifahan. Stabilitas politik ini membuka jalan bagi perkembangan intelektual. Ia menyadari, untuk membangun sebuah imperium yang kuat, tidak cukup hanya dengan pedang, tetapi juga dengan pena. Pada masa ini, muncul kebutuhan mendesak untuk menstandardisasi ajaran Islam. Ilmu hadis, fikih, dan tafsir mulai dikembangkan lebih sistematis. Khalifah sendiri, yang dikenal sebagai sosok yang berilmu, mendorong kegiatan intelektual ini. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah Islamisasi, administrasi, dan mata uang. Ia memperkenalkan koin dinar Islam pertama yang mencantumkan ayat Al-Quran dan mengganti bahasa Yunani dan Persia dengan bahasa Arab. Ini bukan hanya tindakan ekonomi, tapi juga simbol kedaulatan budaya dan ilmiah. Salah satu tokoh ulama paling terkemuka pada masa ini adalah Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi yang berdomisili di Madinah. Ia dikenal sebagai ahli fikih hukum Islam terbesar di masanya dan salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Sa'id ibn al-Musayyib adalah rujukan utama dalam bidang hadis dan fikih. Kepadanya, orang-orang datang dari seluruh penjuru kekhalifahan untuk belajar dan mencari fatwa. Kepemimpinannya dalam bidang ilmu menjadikan Madinah sebagai pusat intelektual yang tak tertandingi, menyeimbangkan pusat kekuasaan politik di Damaskus. Perannya sangat vital. Ia menjaga kemurnian ajaran Islam dan memastikan hukum-hukumnya dipahami dengan benar di tengah perluasan kekhalifahan yang sangat cepat. Di samping fikih, ilmu hadis juga berkembang pesat. Salah satu pelopornya adalah Urwah ibnu Az-Zubair. Ia adalah seorang tabi'in yang sangat dihormati dan seorang murid dari banyak sahabat Nabi. Kontribusi terbesar Urwah adalah dalam bidang sejarah Islam. Ia adalah salah satu sejarawan Muslim pertama yang mulai mengumpulkan dan menyusun riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa awal Islam. Karyanya menjadi fondasi bagi karya-karya sejarah yang lebih besar di kemudian hari, seperti karya Ibnu Ishaq. Urwah berperan penting dalam mengumpulkan narasi sejarah secara sistematis, menjadikannya lebih dari sekadar cerita, tapi sebuah disiplin ilmu yang terstruktur. Ini menunjukkan komitmen para cendekiawan masa itu untuk melestarikan pengetahuan dan sejarah. Selain ahli hadis dan fikih, muncul juga sosok-sosok yang menekankan pada spiritualitas dan filsafat. Salah satunya adalah Hasan al-Basri, seorang ulama yang terkenal karena kebijaksanaan, kezuhudan, dan kefasihan bicaranya. Hasan al-Basri dikenal karena ceramahnya yang menyentuh hati. Ia mengkritik gaya hidup mewah para penguasa dan mengajak umat Islam untuk hidup sederhana dan berfokus pada akhirat. Ia menjadi rujukan bagi para sufi dan ahli tasawuf di kemudian hari. Hasan al-Basri menunjukkan bahwa di tengah kekuasaan politik yang ekspansif, ada juga gerakan intelektual yang berfokus pada introspeksi dan pengembangan diri. Kehadirannya melengkapi ekosistem intelektual yang kaya di era Abd. Jadi, meskipun Abdul Malik bin Marwan dikenang sebagai sang penakluk, perannya dalam mendukung dan menstabilkan lingkungan bagi para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan tidak bisa diabaikan. Ia menciptakan fondasi di mana peradaban Islam bisa tumbuh dan berkembang. Para tokoh ini, dengan ilmu mereka, adalah pilar yang menopang kejayaan dinasti Umayyah. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan politik, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Bagaimana menurutmu? Siapa di antara mereka yang paling menginspirasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di episode Jejak Sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.